Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Hari ini ada 13 warga Jawa Barat, terdiri dari warga Cianjur, kemudian warga Purwakarta, dan warga Bandung. Saya nggak tahu Bandungnya kabupaten apa kota, yang menjadi korban trafficking atau penjualan orang. Dia harus melayani tamu di Nusa Tenggara Timur tanpa mendapat pembayaran yang memadai. Kemudian juga dalam keadaan sakit tetap harus melayani tamu, mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Dan ada salah satu seorang suster yang menangani mereka, merawat mereka, dan pengungkapan kasusnya mengalami pelambatan di Polres setempat. Dan Kapolda Jabar sudah berkoordinasi dengan Kapolda NTT untuk segera kita lakukan tindak lanjut. Saya mencoba untuk menghubungi Suster Ika. Ya, selamat siang Sus. Apa kabar? Selamat siang Pak. Ya. Ini posisinya. Selamat siang Pak. Apa kabar? Kabar baik. Ini posisinya di mana, Suster? Saya di Maumere, di kantornya kami di Truk M. Oh, di Maumere ya. Nah, kalau ke Maumere itu perjalanan dari saya kan ada berencana pergi ke sana. Kalau perjalanan dari Jakarta berarti pesawatnya kemana? Pesawatnya dari Jakarta bisa lewat Labuan Bajo atau Kupang, baru ke Maumere. Bisa. Dari Labuan Bajo iya. ke Maumere berapa jam? 45 menit. Oh, tadi. dekat ya. Kalau gitu saya Labuan Bajo aja. Jadi ceritanya gimana Suster bisa menemukan warga kami yang menjadi korban perdagangan orang di klub malam di sana? Gimana Sus ceritanya? Ya Pak, begini. Pertama terima kasih sudah kontak kami. Saya senang sekali bisa bicara dengan Bapak Gubernur. Pertama kali itu saya dapat WA dari salah satu di mereka ini yang 13 orang ini. Dia WA saya minta bantuan untuk mengeluarkan dia dari Pap Eltras karena dia merasa tertekan. Dia sudah sampai depresi karena hanya di kamar, tidak diizinkan untuk keluar-keluar. Lalu saya pikir bahwa dia bisa keluar langsung datang ke kantornya kami. Ternyata dia bilang, aduh suster saya tidak bisa karena mau keluar saja susah. Terus saya bilang, terus bagaimana caranya saya bisa bantu? Lalu dia bilang, suster lapor ke polisi. Polisi mungkin bisa bantu. Akhirnya saya langsung kontak ke Kanit PPA Polres, minta untuk kami turun bersama. Dan esokan harinya tanggal 20 Februari, tanggal 21 itu kami sorenya langsung ke Polres, lalu kemudian diskusi dengan teman-teman di Polres. Seperti itu, semua polisi tidak berani untuk mau langsung masuk. Jadi saya sudah kontakkan dengan adik si Sofi ini. Kemudian saya bilang, kalau kami sampai di sana, engkau lihat kami, saya akan WA. Kau lihat kami langsung keluar. Lalu kemudian tiba di sana saya dengan satu teman dari kantor staff, kami langsung masuk ke dalam pub dan polisi-polisi jaga di luar pub itu. Jadi ketika dia lihat kami, langsung dia keluar, lari dan dalam keadaan ketakutan, badannya gemetar semua, lalu menangis dan saya berusaha untuk menenangkan dia. Kemudian kami sempat bertemu dengan pemilik pub, bukan pemilik tapi kuasa hukum karyawannya. Saya menyampaikan bahwa izin Pak, kami mau bertemu dengan salah satu anak yang kirim WA. Ternyata dia bilang, oh ya silakan, Om Suster silakan. Akhirnya kami masuk gitu. Jadi bukan kita datang semerta langsung jemput, itu tidak. Kita juga izin ke pemilik pubnya. Terus setelah itu kami pulang, langsung malam itu juga dibuat ambil keterangan awal dari salah satunya ini. Lalu keesokan harinya
ada 3 nomor baru yang masuk di antara mereka ber-13 ini. Mereka menyampaikan langsung kirim ke saya dengan foto-foto ini yang mengalami kekerasan, yang pernah dipukul oleh pemilik pub, ada bekas biru blau pada badannya mereka. Mereka anak cerdas, Pak. Mereka semua bukti itu mereka punya. Itu. Jadi ketika mereka kirim WA ke saya langsung koordinasi juga dengan Kanit PPK. Lalu mereka teman-teman ini juga list semua nama-nama yang mau keluar dari pub. Akhirnya sudah kami berkoordinasi dengan Polres. Malam itu jam 8 kami pergi jemput. Karena ini sudah jumlahnya banyak, saya sampaikan ke Kasat Reskrimnya. Saya bilang saya tidak mau masuk sendiri lagi di sana karena ini jumlahnya banyak. Tolong teman-teman kita sama-sama masuk sampai di dalam pub. Akhirnya mereka setuju, buatlah surat sprindik dan segala macamnya itu, lalu kami pergi jemput. Dan memang kami baru tiba, teman-teman yang ada di mes-mes yang sangat tertutup itu, mereka lihat kami dan langsung lari keluar. Dan ada yang sempat jatuh karena mungkin dalam ketakutan gitu ya. Jadi mereka keluar, lalu kami menenangkan mereka. Dan malam itu juga kami langsung minta KTP karena mereka punya identitas, semua surat-surat yang seharusnya mereka pegang sebagai seorang pekerja itu tidak ada satupun yang ada di tangan mereka, Kak. Jadi saya langsung beritahu ke Pak Kasat untuk minta mereka punya KTP identitasnya mereka. Langsung dikasih oleh manajer. Waktu itu pemilik pub, dari informasi dari adik-adik ini, dia ada di Jakarta gitu. Sehingga hanya manajernya saja waktu itu. Jadi polisi tidak lama, kami dengan polisi banyak waktu itu, tidak lama kuasa hukumnya datang. Nah, datang ya suara besar lah seperti itu, seolah-olah merasa bahwa kami ini sembarangan saja menjemput ini atas dasar apa, tapi itu polisi yang menjawab dengan menunjukkan surat sprindik sehingga kami berhasil menjemput mereka. Jadi malam itu juga langsung diambil keterangan awal semua mereka, lalu kemudian jam 3 dini hari tanggal 23 malam itu, jam 3 dini hari baru mereka tiba. Dan kami di sini itu Truk F itu Pak, itu tim relawan untuk kemanusiaan Flores. Kita ada shelter, rumah aman untuk anak-anak yang menjadi korban, perempuan dan anak, sehingga mereka ber-13 itu saya memang langsung memutuskan bahwa oke, saya akan membawa mereka ke shelter kami. Untuk pendampingan seterusnya kami dari Truk F akan mendampingi anak-anak ini. Begitu Pak ceritanya. Dan sejak saat itu proses hukumnya, pemeriksaan PAP-nya itu terjadi di tanggal 5, 6, 7 atau 8 setelah LP. Ya, tanggal 7 dan 8, 2 hari mereka datang ambil keterangan PAP karena tanggal 6 itu salah satu di antara mereka membuat laporan secara resmi. Karena kan dari tanggal 23 sampai tanggal 6 itu penyelidikan. Lalu tanggal 6 itu mereka membuat laporan secara resmi naik sidik. Saya berpikir setelah sampai di tingkat penyidikan itu tersangkanya itu tidak terlalu lama lagi untuk penetapan. Ternyata sampai sekarang lagi 3 hari saja kasus ini sudah 1 bulan. Dan itu menjadi satu perhatian yang serius untuk kami dengan teman-teman, beberapa teman-teman di Jakarta sudah terlibat dalam advokasi ini, karena sampai sekarang itu pelaku itu belum ditetapkan jadi tersangka. Oke. Jadi sampai sekarang pelakunya belum ditetapkan tersangka. Kendalanya apa? Apakah alat bukti yang tidak cukup atau faktor lain? Kendalanya sampai sekarang pihak polisi tidak menjelaskan kepada kami, Pak. Kalau bukti-bukti yang dari anak ini kita mendampingi mereka dan mereka proaktif, dan semua hal yang terjadi di sana itu mereka sampaikan secara jujur, tidak ada hal yang tersembunyi. Menurut kami pendamping ya, yang kami lihat. Yang kami tanya terakhir beberapa hari lalu, saya dapat informasi itu bahwa yang membuat lama itu adalah pelaku ketika mendapat surat panggilan itu mengulur-ulur waktu untuk tidak datang pada waktu sudah ditentukan gitu. Dan KUHP di LP itu kan Pak, mereka juga pakai undang-undang, bukan undang-undang TPPO langsung yang sebagai lex spesialisnya. Mereka pakai KUHP yang baru, sehingga menurut penjelasan dari penyidik, dengan menggunakan KUHP baru itu, penyidik itu tidak punya kuasa yang lebih luas untuk bertanya. Ketika bertanya langsung di cut atau di dep oleh
itu pengacaranya. Oh, itu Itu faktor. alasan. Alasannya ya. Ya, ada alasan non teknis lain kira-kira? Kalau teknis yang lain, Borong katen bat karena murah. Masa cuma 500 perak? Borong lah, jual lagi kan untung banyak. Kira? kalau teknis yang lain kami belum dapat Oh, belum informasi dapat itu. ya. Ini Polresnya Polres mana? Polres Sika, Pak. Polres Sika ya, Polres Sika ya. Oke, nah kemudian si pelaku yang teridentifikasi, oke lah, orang terduga yang menjadi pelakunya, terduga pelakunya itu orang Sika atau orang mana, Pak? Orang Sika. Orang Sika. Nah, Orang Omerek. itu ceritanya gimana? Anak-anak yang 13 orang tuh bisa sampai ke sana. Ya, saya mungkin nanti akan Boleh cerita, tapi coba. ini ada mereka di sini. Boleh. Mereka ngomong cerita singkat saja nanti yang garis besarnya saja. Iya. Dari keterangan yang teman-teman kami dapatkan dari teman-teman ini, itu ada yang diajak oleh teman yang pernah kerja di pub lain di sini. Itu Pak. Satu informasi yang saya pikir Bapak juga harus ketahui itu adalah di 2021 itu juga 17 anak itu usia di bawah umur. Walah. Itu juga dipekerjakan di 4 pub di sini dan itu semuanya dari Jawa Barat dan itu juga kami yang dampingi. Jadi saya pub di Sika ini masih ada banyak juga anak-anak dari Jawa Barat. Gitu. Sehingga saya pikir itu mesti ada satu sikap yang jelas dari Pemda, dari Bapak dan Pemda di sini. Kami sudah ngomong itu ulang-ulang, tapi tidak ada juga salah satu tindakan yang nyata yang itu membuat jerah dari pemilik-pemilik pub ini. Iya. Lalu saya cerita yang tadi Pak, itu mereka sebagian itu langsung dikontak oleh pemilik pub karena mereka sudah berkenalan sebelumnya. Lalu kemudian yang lain itu diajak oleh teman-temannya. Tuh. Lalu kemudian mereka itu diberi janji gaji itu 8 sampai 10 juta per bulan. Walah. Tapi kenyataannya dan hanya di dalam perjanjian kerja itu hanya sebagai pemandu lagu. Tapi dalam kenyataan sampai ada eksploitasi seksual juga ada, karena sekarang itu ada 11 yang masih ada di pub Entras, itu 2-nya dalam keadaan hamil sekarang, dan mereka itu sudah diajari untuk beri kesaksian yang tidak benar juga berkaitan dengan masalah itu. Terus mereka datang ke sini semua yang dijanjikan itu tidak benar. Oh, iya. Mereka buat kesalahan, bertengkar di antara mereka, semuanya denda pakai uang 2,5 juta. Kalau pukul sampai berkelahi 5 juta. Menolak untuk melayani tamu yang mau berhubungan badan seks dengan mereka pun didenda. Jadi sangat mengerikan. Mungkin salah satu bisa. Ya boleh deh, boleh. Yang ini yang bicara waktu kita RDP di DPR baru-baru ini. Oke. DPRD Sika. Siap. Ya, asal mana? Kalau ya. Orang Cianjur, Cikalong Kulon. Ngapain kerja sampai ke NTT? Pabrik di Cianjur untuk perempuan juga banyak. Terus pakai ajis Bapak ada mau. Wah, bukan loh ya. Nyarinya kerjanya yang senang-senang. Ya susah. Ya kan, nggak ada kerja yang senang, gaji besar itu nggak ada. Apa-apa lagi parasnya cantik-cantik, pasti dieksploitasi. Ayo, gimana ceritanya bisa sampai NTT? Kalau cuma diajak teman orang Cikalong juga, dan dia juga ada di sana sekarang masih, dan dia yang hamil itu. Loh, diajaknya gimana tadinya? Diajak apa? Diajak kerja gitu kan, Novi tanya dulu kan apa kerjanya, dia ngomong kan cuma pemandu lagu, sedangkan kan juga katanya di dalam kontrak atas materai gitu kan, jadi nggak ada lain lagi hanya pemandu lagu katanya.
Ya. Tahu sampai sini kan Nopi kan Nopi mau bawa baju apa-apa dulu tuh katanya jangan, di sana juga dikasih baju, dikasih make up, dikasih skincare, katanya mes, tempat tinggal gratis. Taunya pas sampai sana baju kan harus kita kan nggak ada baju, malah jadi disuruh kasbon. Ya kamu juga harus rasional berpikirnya. Jadi pemandu lagu di NTT, kamu mikir nggak resiko di tempat orang lain, daerah yang belum tahu itu daerah seperti apa, ya pasti mendapat resiko yang seperti ini. Ampun. Bapak abis itu kan pernah aku DM Bapak bulan Agustus tanggal 12 di TikTok. DM apa lagi? Ya aku deh minta tolong di sini, kan udah di sini aku pas 10 bulan. Sekarang 10 bulan. Ya kita udah terlalu banyak sering nanganin yang begini. Kadang-kadang yang suka agak ngaco-ngaco dikit gitu loh. Apalagi Nopi pernah dipukul sama polisi di sini, terus Nopi laporin kemarin. Dipukul kenapa? Di sini mah orangnya kalau mabuk gitu Pak, mabuknya kasar. Diangkat terus mau ditodong pakai pistol. Oknum polisinya lagi ini di klub. Ya, mabuk. Aduh. Coba kerjanya yang kalau kerja yang ringan-ringan ya terlalu beresiko. Ampun, nikah aja sama orang baik atau di Jawa Barat. Pernah nikah tapi kan nikah DRT juga. Nikah DKD. Ya cari kerjanya di sini aja, ngapain jauh-jauh. Pernah mau lamar ke PT Puyen tapi kan di sana harus pakai uang, enggak Oh, mau. nggak begitu juga. Kita teh udah tahu karakter dirimu, atau sebentar juga aku udah bisa baca. Nah sekarang mau gimana, Sob? Mau gimana? Bapak Mau pulang? Sini. Enggak, Bapak, kalau Bapak pengen tahu lebih jelasnya, kami tuh mau tersangkanya tuh masuk penjara. Iya, kalau itu hukumnya pasti kita berproses, ya kan? Saya sudah telepon Kapolda Jabar sudah telepon Kapolda NTT. Kalau nanti lambat-lambat nanti biar saya ke Mabes Polri aja. Kalau itu sih hal yang bisa kita tangani. Nah rencananya mbak-mbak ini, teteh-teteh ini mau pulang nggak? Ya mau atuh Pak. Dikira kamu nggak akan pulang ke Cianjur. Ya udah nanti saya jemput segera ya. Ya, sama bupatinya mau saya bawa Bapak. biar diurus warganya sama Bupati Dokter Wahyunya. Kenapa? Ini Bapak, ini anak di bawah umur ini kan ini orang Purwakarta. Ini orang Purwakartanya, kamu mana? Kamu nggak usah sembunyi-sembunyi. Ya, ada rumah makanan itu. Sekarang umur berapa? Baru 19 tahun. Ya udah dewasa kalau sekarang. Jadi berangkat ke sana tahun berapa kamu? 2023. Oh, 2023 udah 2 tahun ya. Berangkat pada waktu umur 15 tahun. Kamu teh nggak sekolah? Kamu gimana cerita? Kene. Diajak baturan Bapak. Loba baturan wae Pak. Ya gawe garmen ge loba didinya. Ampun, ingin cari yang senang aja atuh dah. Begini resikonya. Gitu. Kamu kenapa patah hati tadinya pergi ke NTT? Bapak kesan kasih biaya. Udahlah, coba tadi mana yang orang Cikalong tuh. Jadi siapa aja di situ teh?
coba di sini mah. Jadi ada berapa orang di situ teh? Hah? Hanya nama orang jadi 12 kan awalnya 13 tapi satu kemarin pulang duluan karena dia ada ke mendesak. Udah pulang ke Jawa Barat udah yang satu. Ya, udah pulang ke Cianjur. Alhamdulillah. Udah Cianjur. Jadi di situ teh ada 12 orang mana aja? Rata-rata orang Jawa Barat kan ada satu orang Jakarta. Ya udah nggak apa-apa, sekalian orang Jakarta pun kita bawa pulang. Jadi maksudnya teh orang Cianjur berapa orang? Orang Cianjur tuh 1, 2, 3, 4, 5 lebih 6 Cianjur pokoknya tuh 13 orang tuh satu Jakarta, satu orang Purwakarta, 4 orang Bandung, sisanya Cianjur. Oh, Bandungnya mana? Kabupaten apa kota? Cipatat 1, Dago 1. Oh, Bandung Barat, kota Bandung. Ya, kota Bandung. Ya udah, tiga-tiga jadi orang Bandung Barat, orang kota Bandung. Satu orang Karawang ada. Mana orang Karawang? Ari maneh garelis-gelis atuh jauh-jauh teuing nengan duit teh. Ya orang Karawang, Pak, orang iya kelari. Oh, garelis-gelis. Ya Allah ya Robi ngalalebar diri Gusti aing mah. Ini dari mana? Cianjur. Ya teh kamu teh, wajah kamu teh pada cantik-cantik. Kenapa kamu teh menyanyiakan kecantikanmu? Aduh, aing mah. Yang kamu aku mah mirip orang Arabnya banyak. Maneh mah di murah mares ya mah. Ka urang dinya gratis, jabo disiksa ongkoh. Duh. Terus mereka Mama Nok di Cikalong. Oh. Mama Nok. Omah Nok. Mama Nok tengah dukung. Karena aku mah nggak punya apa-apa, nggak punya urusan sebenarnya mah, nggak punya utang, nggak punya apa-apa di sini mah. Nah terus? Cuman nggak pernah disiksa juga. Mau pulang mah bisa pulang, cuman aku tuh kasihan sama teman-teman ini kan mereka nggak berani ngomong, jadi aku yang ngomong, jadi aku tetap di sini. Jadi kamu mah tidak mengalami intimidasi, tidak? Ya kalau ditahan, mah aku juga kan di tempat itu ditahan, tapi kalau untuk kayak dipukul apa-apa enggak aku mah. Terus suruh melayani paksa pernah? Hah? Suruh melayani paksa pernah? Udah diancam duluan. Udah diancam duluan, kalau kita nolak tamu di denda 2,5 diancam duluan, jadi kita nggak berani. Akhirnya melayani. Iya. Aduh. Iya dah, kamu mau pulang nggak? Mau atuh bapak, iya mah yang kuasa di bumi. Ya udah, nanti minggu ini saya jemput semuanya. Nanti ke suster KTP-nya kirimin buat tiket pesawatnya. Ya. Sus, terima kasih ya. Nanti saya jemput ya, Sus. Anak-anak saya jemput ya. Bapak, begini. Kami senang sekali bisa ada inisiatif dari Bapak untuk jemput. Hanya mungkin kita perlu pastikan proses hukumnya, Pak. Iya, Pak. Karena LPSK belum turun. Oke. Itu yang mungkin nanti Bapak bisa bantu sehingga LPSK datang, lalu bagaimana memfasilitasi ketika mereka semua ini nanti mau. Oke. Nanti Direktur LPSK pusatnya saya telepon nanti. Ya. Ya. Nanti kami sudah bersurat, Pak. Oke. Ya nanti saya telepon. Nanti suratnya WA-in ke saya, Bu. Nanti biar saya tindak lanjutin. Oke, baik. Terus kemudian minta KTP mereka untuk tiket pesawat, Bu. Nanti tiket pesawat pulangnya. Mau saya siapin tiketnya. Insya Allah saya ke sana, Bu. Ya. Biar cepat proses hukumnya. Ya. Ya, baik Bapak. Nanti saya koordinasi dengan teman-teman jaringan juga, Pak ya. Iya. Karena kami selama ini sama dengan teman-teman ini semua. Iya. Sehingga nanti itu KTP-nya teman-teman ada di kita. Yang kita pakai foto, kalau yang asli mungkin di polisi. Ya nggak apa-apa fotonya, yang penting jadi tiket pesawat lah, gampang. Ya. Dan kasih nasihat sama mereka. Di Jawa Barat itu mereka bisa kerja dengan baik kok, pabrik banyak. Jangan cari yang senang. Kalau cari yang senang ya begini akibatnya, ya. Ini kan saya bilang, duh kamu ini cantik-cantik begini bisa datang dengan orang NTT yang pabrik atau bapak? Maksudnya pabrik atau bapak? Mereka minta tolong sini. Udah. Udah pabrik di sini.
Iya deh. Tapi di situ apakah Novi pernah pabrik PT Press on tim siput di Cilengsi yang ilegal itu? Iya, kamunya sedikit coba dikurangi tensi ininya, tensi hahaha-nya, ya. Saya kan tahu lah karakternya orang saya bergaul kok. Kamu teh ngapain coba? Ya. Bapak. Ya udah nanti saya jemput, saya balik kamu pulang ke rumahnya masing-masing, ya. Jaringan. Ya, Pak. baik Bu Suster. Terima kasih ya. Ya, Pak. Nanti kita ketemu. Terima kasih. Minggu ini saya tidak bisa menentukan dulu tanggalnya, tapi minggu ini saya datang, ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Ya. Semoga Ibu senantiasa tetap menebar kebaikan. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Pak. Tuhan memberkati. Iya.